Pernahkah Anda mendengar bahwa Salafi dan Wahabi dianggap sebagai satu-satunya jalan yang benar? Atau mungkin Anda bingung, kenapa Islam yang sama bisa memiliki begitu banyak pemahaman yang berbeda? Di video kali ini, kita akan membahas perbedaan antara Salafi, Wahabi, dan pemahaman Islam tradisional. Apakah ini sekedar perbedaan istilah, atau memang ada sesuatu yang lebih dalam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 3 istilah yang sering kita dengar: Salafi, Wahabi, dan Islam tradisional. Apa sebenarnya yang membedakan ketiganya? Dan kenapa masing-masing bisa memiliki pengikut yang begitu loyal, bahkan ada yang rela berdebat hanya demi mempertahankan pandangan ini? Pertama, mari kita mulai dari Salafi. Secara umum, istilah Salafi merujuk pada mereka yang ingin kembali kepada ajaran asli atau pemahaman Islam pada masa para salaf, yaitu 3 generasi pertama Islam, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Mereka percaya bahwa cara hidup dan cara beragama yang paling murni adalah yang sesuai dengan generasi tersebut, sehingga sering disebut salafus sholih atau pendahulu yang soleh. Sedangkan Wahabi adalah sebuah istilah yang berasal dari gerakan reformasi yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahhab di abad ke-18. Gerakan ini muncul di wilayah Najd, Arab Saudi. Fokus utama gerakan ini adalah pemurnian tauhid dan memberantas praktik-praktik yang dianggap bid'ah atau menyimpang dari Islam yang asli. Banyak yang menyamakan Salafi dengan Wahabi karena memiliki pandangan yang mirip, namun tidak sepenuhnya sama. Wahabi cenderung lebih identik dengan gerakan reformis yang bertujuan mengembalikan Islam kepada kemurnian tauhid dengan tegas. Di sisi lain, Islam tradisional merujuk pada cara beragama yang mempertahankan tradisi ulama-ulama besar, seperti dari mazhab-mazhab fikih, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Mereka meyakini bahwa praktik Islam tidak bisa hanya mengacu pada satu pemahaman, tetapi harus berdasarkan tafsir yang disesuaikan dengan zaman. Mazhab-mazhab ini memiliki keragaman pandangan, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar dalam Al-Quran dan Sunnah. Untuk memahami perbedaan ini, penting untuk melihat dari mana ketiganya merujuk. Salafi dan Wahabi biasanya sangat ketat pada Al-Quran dan Sunnah, serta menghindari penggunaan logika atau metode takwil yang terlalu mendalam. Mereka cenderung literal atau tekstualis. Sementara itu, Islam tradisional mengandalkan pemahaman mendalam melalui ulama dan kitab klasik. Mereka menggunakan metode fikih yang lebih kontekstual dan berpegang pada konsensus ulama, ijma. Contohnya, dalam mazhab Syafi'i, seorang ulama bisa memutuskan suatu perkara berdasarkan maslahat umat atau kepentingan masyarakat luas, meskipun tidak ada dalil spesifik di Al-Quran atau hadits. Perbedaan lainnya yang seringkali memicu perdebatan adalah tentang bid'ah. Kaum Salafi dan Wahabi menganggap setiap bentuk bid'ah adalah sesat, berdasarkan hadits Nabi yang berbunyi, "Setiap bid'ah adalah kesesatan." Mereka berupaya menjaga kemurnian agama dan sangat berhati-hati terhadap segala inovasi baru. Namun, dalam Islam tradisional, bid'ah dibagi menjadi 2, bid'ah hasanah, hal baru yang baik, dan bid'ah sayyi'ah, hal baru yang buruk. Imam Syafi'i sendiri dikatakan pernah menyatakan bahwa jika ada sesuatu yang baru namun baik, maka ia dapat diterima. Hal ini tentunya tidak berarti menghalalkan segalanya, tetapi lebih pada keberpihakan kepada maslahat umat. Perbedaan dalam memahami Islam sudah ada sejak masa awal. Bahkan para sahabat pun memiliki pandangan yang berbeda dalam beberapa hal, namun tetap saling menghormati. Sayangnya, saat ini perbedaan ini seringkali memicu perpecahan. Kita perlu mengingat bahwa semua pandangan ini bertujuan mendekatkan kita kepada Allah dan mengamalkan ajaran Islam sebaik mungkin. Kesimpulannya, mari kita renungkan. Apakah perbedaan ini harus menjadi alasan perpecahan? Ataukah justru, keberagaman ini adalah rahmat yang seharusnya kita syukuri dan pahami dengan hati yang lapang? Bagaimana pendapat Anda? Apakah kita siap untuk melihat Islam yang penuh warna dan tetap menjaga persatuan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.